Oke, terima kasih Bro Wahyu di malam hari ini. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya di malam hari ini, oh ya, Bro dan Sis semuanya di malam hari ini, materi kita berkaitan mengenai 3 langkah meraih kekayaan finansial. Dan insya Allah kelas kita sampai jam 9 malam nanti, jadi selamat mengikuti kelas ini dengan semangat. Kita berikan tepuk tangan yang paling semangat dulu terhadap diri kita di malam hari ini. Terima kasih untuk apresiasi yang luar biasa di malam hari ini. Oh ya, untuk di malam hari ini kita akan ada merchandise ya, 2 buah buku tentunya yang dibagikan oleh tim dari kami. Jadi silakan 3 langkah meraih kekayaan finansial ini bukunya nanti bisa didapatkan secara gratis alias free. Nanti kira-kira pertanyaannya apa? Stay tune terus ya. Dan bagi teman-teman dan juga Bro dan Sis, nanti kita akan ada link presensi yang bisa diisi. Nanti boleh menuju ke kolom chat akan dibagikan oleh tim kami ya. Dan tanpa menunggu lama-lama, kita langsung saja persilakan kepada Bro Rizky Mahendra untuk menyapa kita semua dan sekaligus memberikan insight yang berharga di malam hari ini. Dengan hormat kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ini Sis Ovi berarti ya, sama Bro Wahyu dan Sis Bro semuanya ini yang hadir. Alhamdulillah pada malam ini em, semuanya diperkenankan untuk bisa menyimak sama-sama ya, karena ini sifatnya sharing ya, betul ya Bro Wahyu ya. Ini kita sharing, jadi tentu ada diskusi gitu. Nah, jadi sebenarnya sebelum saya mulai, boleh dong chat di grup gitu ya, atau mungkin boleh dibantu aktifkan videonya kalau berkenan begitu ya. Seandainya ada waktu, sorenya seandainya memungkinkan ya, karena kita tahu ada beberapa yang tidak memungkinkan untuk on cam, nggak apa-apa. Tapi yang memungkinkan on cam sangat kita hargai begitu ya. Terima kasih ini Sis Erna Magdalena ya, juga Bro Aril ini ya, sudah meng-on cam-kan kameranya. Terima kasih. Ya, sebelum mulai boleh nggak eh, chat dong di room chat kita gitu ya. Kalau ditanya gitu, sebenarnya pengen nggak sih kita itu atau masing-masing di antara kita itu bisa meraih kekayaan finansial gitu ya. Kalau setuju iya ketik 1, kalau enggak 0 gitu. Boleh dong di room chat. Kalau setuju pengen kekayaan finansial itu 1 gitu. Oke, bagus banget. Makasih ini ya. Kita mau lihat ada yang 0 enggak gitu ya. Kalau ada yang nol ini berarti lagi ngelantur ini, Om. Lagi ngelantur ya. Oh iya, ada yang 11 malah ya. Ada yang 11 tuh Sis Ovi. Sis Ovi kalau ini anu aja ya. Jadi kalau misalnya saya Ya, bicara ditimpali-timpali aja ya. iya, boleh, Kita boleh, boleh, tidak, boleh, Bro. ya Silakan. kita nggak formal-formal amat ini. Oh ada yang 12 Ya, malah gitu. Terima ada kasih. yang Ada yang 1111. Wah, 1111. luar biasa. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Berarti semua pengen ya. Nah, kita coba bedah malam ini terkait dengan 3 langkah meraih kekayaan finansial dalam hubungannya dengan entrepreneur mindset. Nah, tentu sebelum kita mulai bahwa entrepreneur mindset ini sebenarnya tidak mesti harus seorang pebisnis ya. Even kita tuh misalnya sekarang misalnya aktif sebagai profesional atau aktif sebagai pegawai negeri sipil atau ASN gitu, nggak ada masalah ya. Karena entrepreneur mindset ini tetap bisa diinstal gitu lah ya. Jadi tidak tidak apapun profesi kita begitu ya. Atau misalnya Pak, saya masih mahasiswa nih Pak, masih belajar, nggak ada masalah ya. Karena tidak ada hubungannya antara entrepreneur mindset dengan profesi kita. Justru apapun profesinya tetap bisa menginstal entrepreneur mindset gitu ya. Deal ya, brosis semua ya. Kalau deal tolong jawabnya dul gitu ya. Di chat gitu kalau bisa. Deal jawabannya dul gitu. Maksudnya Ya, oke gitu ya. Oke, oke, Kak dul 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 Saiful, ya. Wah, dul Dul. double L L Triviana ya. juga Dul. Oke, terima kasih ya. Oke, mantap. Wah, ini kalau dul-dul semua kita lanjutkan ini. Sis Ovi ya. Oh mantap. Wah dul-dulnya Lanjut, Bro. L-nya 10 tuh. Wah, luar biasa. Wah dul-dul-dul-dul. Wah. Bro Andika Saputra luar biasa ya. Luar Terima kasih biasa ini ya ya. pengumumannya. Baik ya. Izin kita mulai dengan share apa?
anu kita ya. Kita coba sama-sama ini apakah terlihat ininya? Belum? Mohon izin Ini belum apakah tampak sudah di terlihat ininya? belum terlihat, Belum Bro? terlihat ya, karena memang belum saya share Sis ya. Jadi wajar belum terlihat ya, mohon izin maaf ini. Sebentar, sebentar, wait a minute. Oke, Oke. Kak Erna belum, Cenah kasus Anda belum. Ya, karena tadi bilang Bro Rizky bilang belum di-share ya. Ya memang belum di-share ya, jadi wajar belum tampil ya. Oke, ini dia. Mudah-mudahan bisa terlihat semuanya. Oh ini sebentar, saya ternyata kalau banyak buka ini harus di close dulu nih. Tidak bisa banyak Jendela yang terbuka ya. ya betul. Ternyata kita harus sterilkan dulu beberapa ini. Mohon izin sebentar. Iya, Makin lama biasanya makin penasaran nih, Sis. Ya, ini apaan sambil sih? sambil mengingatkan juga ya bagi Bro dan semuanya, jangan lupa untuk mengisi link presensi Oh yang ya. nanti di-share oleh admin kami yang ada di kolom chat. Nah, ini dia Oke, sudah mohon tampak, izin Bro. apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, topik malam ini kita fokus pada entrepreneur mindset ya. Ini menjadi topik yang eh, penting. Jadi mohon izin mungkin yang hadir di sini sesuai dengan undangan, ada yang mungkin masih pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang pemuda begitu ya. Ada yang baru masuk kerja, ada yang baru mulai berbisnis atau masih berpikir mau berbisnis atau ada yang mungkin sudah senior begitu ya, mungkin sudah 30-40 tahun, ada yang sudah belasan tahun bekerja, it's okay ya. Ini tentu semua berhak untuk bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang kita akan bahas malam ini begitu ya. Mohon izin ya, tak kenal maka apa tuh biasanya itu? Tak kenal maka apa tuh, Sis Ovi? Kita kenal maka kita ta'aruf dulu ya. Oh, tak kenal maka ta'aruf ya, ya. Mantap juga nih ya. Nggak boleh langsung sayang-sayangan ya, ta'aruf dulu ya. Oke, mohon izin. Saya Rizky Mahendra, mungkin sebagian ada yang sudah kenal, mungkin ada yang belum. Sepenuhnya saya yang mendedikasikan untuk menguasai komunikasi bawah sadar, begitu ya. Komunikasi bawah sadar sederhananya bagaimana kita bisa berbicara dengan orang lain, tapi orang tersebut tidak menyadari bahwa sebenarnya gagasan-gagasan, value-value itu sudah kita install dalam alam bawah sadarnya begitu ya. Ini untuk semuanya, bukankah kita berkomunikasi untuk meyakinkan gitu ya. Nah itu ternyata ada komunikasi bawah sadar. Alhamdulillah saya bersama dengan Bro Wahyu ini kita di Forum Nasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ya, dan kita juga sama-sama di Gerbang Wirausaha. Mungkin nanti detailnya bisa dijelaskan lagi terkait dengan gerakan kita di Gerbang Wirausaha begitu ya. Nah, saya juga penulis buku, juga mendirikan beberapa usaha ya yang ada terlihat di bawah itu. Itu sekilas tentang kerjaan atau selama ini apa yang telah saya lakukan. Ada satu yang perlu saya highlight ini Sis Ovi terkait dengan saya pemegang hak cipta ya. Mungkin Bro Sis semua tahu bahwa kita pernah mendengar sebuah istilah time is money begitu ya. Time is money itu digaungkan oleh Benjamin Franklin ya, presiden Amerika yang kesekian itu pada tahun 1872. Udah lama banget tuh ya, 1872. Nah, beliau menyatakan bahwa time is money begitu ya. Nah, cuman saya menantang ide itu dengan mengajukan hak cipta kepada Kemenkumham, lalu saya membuat sebuah karya tulis yang idenya terkait dengan money is time. Wah, gitu ya. Jadi ada time is money itu berarti punyanya Benjamin Franklin, tapi kalau money is time itu punya Pak Rizky Mahendra, oh Bro Rizky Mahendra gitu ya. Ini menantang ide dunia ini. Baik ya, itu sekilas gitu. Tapi ini ada alasannya, nggak semata-mata saya iseng bikin gitu, enggak ya. Karena kalau time is money itu seolah-olah sekarang maknanya menjadi kabur dalam arti bahwa
segala sesuatu diukur hanya dengan uang. Kalau nggak ada uangnya kita ngapain lah gitu ya. Itu tidak terlalu baik itu sebenarnya memaknakan seperti itu. Makanya untuk menantang ide itu saya meluncurkan sebuah gagasan money is time. Bahwa sesungguhnya yang paling berharga dari uang segala macam adalah waktu. Contohnya, kita malam ini hadir bersama gitu ya. Dengan sama-sama mengerahkan waktu, tenaga, pikiran, waktu. Mungkin kita punya kesibukan, tapi kita prioritaskan untuk hadir malam ini berbagi ilmu. Betapa berharganya ilmu kita, betul ya? Mau bayar berapa kita berbagi ide begini gitu ya? Kalau misalnya ngundang saya, mohon izin Bro Wahyu, saya pernah diundang di sebuah perusahaan multinasional, perusahaan BUMN ya. Itu saya bicara dari jam 8 sampai jam 4 sore, itu saya dibayar 20 juta Sis Ovi. Ya. Hanya untuk memberikan sebuah gagasan kepada sebuah BUMN begitu. Kalau saya diundang perusahaan apa namanya swasta gitu one day full begitu tetap 20 juta begitu. Nah, ini kita semuanya hadir dengan keinginan belajar bersama itu berapa harganya begitu ya. Oke, tentu mahal sekali. Makanya money is time. Jadi time lah, waktulah, waktu kebersamaan, waktu yang bermakna lah yang sangat bermakna buat kita malam ini dan kita akan buktikan sama-sama. Oke. Nah, sebelum mulai, mohon izin boleh semuanya juga bisa diaktifkan room chatnya. Ini ada 3 buku ya. Ada buku pertama, ada buku kedua dan buku ketiga. Kalau sudah pernah baca buku pertama, ketik 1. Kalau pernah baca buku kedua, ketik 2. Kalau pernah baca buku ketiga, ketik 3. Kalau belum pernah baca ketiga buku ini, boleh ketik 0 gitu. Biar kita tahu berapa nih yang bisa sudah membaca buku ini. Oh 0, oke terima kasih. 0 ya, berarti belum baca buku berarti ya. Belum baca 3 buku ini, Ayo oke. silakan Bro 0, dan 0, Sis, 0, 0, 0, oke. boleh ketik di Baik, kolom terima kasih chatnya. luar biasa. Ya, makasih kejujurannya ini. Oke, berarti alhamdulillah nih Bro Wahyu, Sis Ovi ya. Saya bisa menceritakan isi 3 buku ini begitu ya. Saya menjelaskan apa namanya ide dari ide malam ini itu adalah kurang lebih dari rangkuman dari ketiga buku ini begitu ya. Nah, buku pertama itu The Money Game itu karyanya Sensei ya. Kemudian Jalur Cepat Menjadi Kaya itu karyanya Brad Sugars dan Money Mindset yang buku ketiga ini akan dijadikan bonus pada malam ini ya. Ini kalau di apa namanya di internet itu harganya lebih dari Rp150.000. Oke. Nah, ini buku karya Bro Rizky Mahendra gitu ya. Baik ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai, tentu kita sama-sama mengetahui bahwa kita memiliki kalau kita sederhanakan gitu ya, di dalam kehidupan kita ini, kita melihat ada orang yang kaya secara finansial gitu ya, kaya harta begitu. Tapi juga kita melihat juga ada orang yang hidupnya itu bahagia, betul ya? Atau ada orang yang hidupnya itu sengsara, tapi dia hartanya banyak, ya. Atau ada yang hidupnya itu bahagia, meskipun dia nggak punya harta, begitu ya. Betul ya, Bro Nur Wahid Subhi ya, betul ya? Oke, terima kasih ya. Kita lihat yang pertama ya. Kita lihat kuadran yang pertama ini. Sis Evi Mustikasari, kita lihat ya. Yang pertama, ada orang yang hidupnya itu bahagia, meskipun dia miskin harta. Hmm. Ada atau nggak ada orang hidup begini? Boleh dong di room chat. Ada atau tidak ada? Ya, betul Pak, ini ada apa tidak ada nih maksudnya ini? Banyak, oh banyak ya. Banyak orang yang hidup bahagia miskin harta. Betul, banyak dan ada banget gitu ya. Kita pernah ada, saya melihat ada sebuah liputan gitu ya. Ada seorang bapak-bapak, mohon maaf, lengan kirinya tuh buntung. Dia hanya punya lengan kanan. Lalu dia membuat cetakan buat batu bata ya. Tentu kalau sehari mungkin penghasilan dia tidak banyak, mungkin dapat 100.000 atau mungkin 30.000. Tapi begitu dia dapat uang lebih gitu ya, dia membelikan makanan pada hari itu untuk membeli makan ikan goreng dengan tahu tempe begitu, tambah sayur sedikit, itu keluarganya udah bahagia banget. Karena sehari-hari keluarganya itu hanya makan nasi, sayur dan garam. Betapa bahagianya bisa hanya membeli ikan goreng loh ya. Beli ikan karena ada punya uang lebih gitu. Jadi bahagia itu sederhana gitu, tapi memang mereka secara harta mungkin miskin gitu. Nah, tapi ada juga orang yang dia kaya harta, tapi hidupnya tuh sengsara ya. Berapa banyak orang yang secara mungkin rumahnya besar, tapi maaf nih ya, keluarganya konflik, rebutan harta gitu ya.
saling musuh-musuhan antar kakak adik, bahkan orang tua juga ribut-ributan, saling pukul-pukulan. Ya dia hartanya ada, tapi rebutan, tapi sengsara hidupnya gitu. Ada nggak orang yang begitu ya? Di sinetron banyak sih, gitu ya. Di sinetron di Korea banyak, ya di Indonesia banyak begitu. Ada banyak Pak. Betul, memang ada ya. Memang ada kehidupan yang ekstrim seperti ini. Nah, kita juga harus mengakui bahwa ada juga nih ya, orang yang hidupnya sengsara dan memang juga miskin hartanya. Ada nggak? Sudahlah hartanya miskin, ya, miskin harta, tapi juga sengsara hidupnya. Ada apa? Ada banyak ya di dalam kehidupan atau keseharian kita gitu. Boleh bantu jawab di room chat di inspirasi malam Rabu malam ini? Ya, oh ada ya. Makasih ya Mas Bro Azam ya. Ada banyak ya. Iya ada banyak gitu. Nah, banyak, makasih ini. Oke, ada Pak, makasih. Betul ya. Jadi keempat kuadran ini tentu ada orang-orangnya. Oh, banyak sekali. Oh, banyak sekali ternyata hidup sengsara dan miskin harta ya. Nanti kita buktikan, kita lihat data-datanya. Tapi ada juga tentu saja ada yang hidupnya bahagia dan kaya harta gitu. Ada nggak di kelompok yang terakhir ini? Dia hidupnya bahagia, hartanya juga banyak gitu ya. Ada nggak yang ini? Hidup bahagia, kaya hartanya, banyak hartanya gitu. Ada banyak Pak. Oh ada juga ternyata ya. Jadi semuanya nih ada ternyata ya. Nah, boleh dong kita boleh memilih ya. Ada 4 kuadran di sini. Ya. Semuanya ada betul. Ya, makasih Sis Tantri ini. Kalau disuruh memilih, kita milih kuadran yang mana? Boleh di room chat? Kita milih kuadran yang mana ya? Kalau kita boleh memilih begitu? Boleh ditulis di room chat, kita milih yang mana nih? Apakah hidup bahagia miskin harta? Atau hidup sengsara kaya harta? Hidup bahagia kaya harta. Oh, langsung ini ya, Sis. Oke. Yang sehat nggak ada Pak. Ya ini kuadrannya bukan kuadran sehat bugar ya. Bukan kuadran sehat sama sakit ya. Pilihannya ini gitu. Hidup bahagia kaya harta. Oke, Nanti terima kita ikut kasih. kelas Zumba ya. Gimana? Oh ya, kelas Zumba sama diet sama anu nanti ya, pakar kesehatan nanti kita. Oh, 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 boleh juga tuh hidup nanti bahagia Bro soalnya. Wahyu nanti Hidup nextnya sehat. tentang kesehatan gitu. Baik, oke. Tentu secara logis ya, normalnya kita pasti memilih hidup bahagia dan kaya harta. Baik, kita bongkar ya. Kita bongkar apa pentingnya entrepreneur mindset pada malam ini. Baik, terima kasih. Terima kasih yang sudah berpartisipasi aktif ya di room chat karena memang ini sarana kita untuk bisa berinteraksi gitu ya. Terima kasih. Oke. Ternyata ya, kakak-kakak semua, data terbaru dari Gallup Surveys, ya, survei ini ya, dari Gallup, survei Gallup dan Baylor University. Ternyata dari Universitas Harvard sendiri melakukan studi baru-baru saja. Ini kabar baiknya adalah ternyata negara Republik Indonesia itu peringkat 1 negara yang paling sejahtera. Woi, aplaus dulu dong buat negara kita ya, mengalahkan Jepang, mengalahkan Israel, mengalahkan Amerika bahkan sekalipun, bahkan mengalahkan negara-negara Eropa. Gitu ya. Dikasih keterangan begini bahwa memang begitu ya, untuk bicara kesejahteraan tidak semata-mata bicara pendapatan, income atau penghasilan ya, tapi semua tuh ya, termasuk tujuan hidup, hubungan sosial dan ternyata Indonesia unggul berkat apa? Ternyata gara-gara nilai gotong royongnya masih kuat ya di beberapa daerah, di kabupaten, di desa tentu masih banyak. Kemudian ikatan komunitasnya ya kuat ya seperti gerbang wirausaha malam ini ya kita hadir bersama-sama adalah bagian dari ikatan komunitas dan juga hubungan sosial yang tinggi. Nah, ternyata itu adalah bagian dari kesejahteraan. Jadi wajar kalau Indonesia menempati peringkat pertama ya, mengalahkan tuh ya. Bahkan makanan paling enak pun di dunia pun kan mengalahkan semua ya. Ada yang tahu makanan yang paling enak sedunia? Boleh di room chat? Ada yang tahu makanan apa? Yang paling dinobatkan sebagai makanan paling enak sedunia? Oh, rendang, woi. Wah, betul ya. Betul, ada dua. Yang pertama rendang, kedua nasi goreng. Betul ya. Ini makasih banget ini. Bro Andika dan Sis Aristanti. Wah, yang pertama menjawab ya. Betul. Ternyata rendang dan nasi goreng adalah dua makanan yang paling nikmat di dunia. Dan sudah dinobatkan itu ya. Sudah dinobatkan. Jadi kita mengalahkan spaghetti segala macam. Artinya Indonesia luar biasa. Nah, tapi ada tapinya nih ya Bro Nur Wahid nih. Ternyata
Sebulan ini juga terjadi perdebatan antara kemiskinan terkait dengan data-data kemiskinan. Apa itu? Terkait dengan data itu adalah bahwa kita ini penduduk di Indonesia hari ini ya 2025 ini 284,4 juta jiwa. Ya. Tapi nah, ada dua versi penduduk miskin di Indonesia. Pertama adalah versi BPS, Badan Pusat Statistik. Dan yang kedua adalah versinya World Bank, versinya Bank Dunia. Sama-sama kita lihat grafiknya. Ternyata menurut BPS itu yang miskin di Indonesia hanya 24 juta saja. 24 juta orang. Tapi menurut World Bank di Indonesia itu ada 171 juta orang miskin. Kenapa bisa begitu? Ternyata berdasarkan pengeluaran di Indonesia. Kalau orang yang pengeluarannya per bulan Rp595.000 per bulan per orang, di bawah itu maka dia tergolong miskin. Di atas itu berarti tidak miskin. Sementara World Bank ya, dia mengukur dari pendapatan. Kalau pendapatannya kurang dari 101,1 juta, ya kurang dari 1 juta lah katakan begitu, maka dia disebut miskin. Kira-kira nih Bro Nur Wahid kalau hidup 600.000 per bulan kira-kira bisa hidup nggak ya? Sebentar ini apa namanya, bisa hidup nggak Bro apa namanya, Bro Nur Wahid bisa hidup nggak dengan 600.000 per bulan? Bisa hidup? Kira-kira? Bisa, Pak. Oh bisa. 600.000 loh sebulan. Itu makan, beli pulsa, ya. Makan sehari berapa makan sehari? Habis lah ya. Makan sehari berapa Bro Nur Wahid? Berapa ribu? Berapa puluh ribu? Sekali makan 10.000 katakan begitu ya. 3 kali makan berarti 30.000. 30.000 rupiah sehari. Kali 30 hari 900.000. Jadi makan aja nggak cukup itu. Nah ternyata beda kategori ya. Jadi 1 juta itu menurut World Bank itu adalah angka yang paling minimal untuk hidup. Untuk bisa makan 3 kali sehari. Dengan sekali makan 10.000 rupiah. 10.000 rupiah makan pagi, 10.000 rupiah makan siang, 10.000 rupiah makan sore atau makan malam. Gitu ya. Kita tidak berdebat siapa yang benar. Tapi ini menunjukkan bahwa 60% lebih kalau kita pakai versinya World Bank. Itu penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin. Sedih apa sedih banget nih kita ya. Melihat kenyataan ini. 60% lebih loh ya. Penduduk kita miskin loh. Sedih nggak? Kalau sedih ketik sedih. Kalau senang ketik senang. Boleh di room chat. Ya. Ini data ya. Data ini hasil survei. Hasil penelitian. Bukan omongan saja gitu. Sedih banget ya Bro Saiful. Makasih. Ini tentu sudah kita sedih ya. Tapi juga ada pertanyaan dong. Ya. Kenapa? Ya. Kalau bahasa Jawanya itu how come it could be like this. Nah, kalau bahasa Jawanya kan gitu ya. Kenapa bisa begini gitu ya? Iya, penjelasannya gimana dong? Ya, penjelasannya sama-sama bisa kita lihat. Ini juga hasil penelitian juga. Ini mengatakan bahwa kalau orang tuh sudah miskin ya, sengsara hidupnya, miskin harta, hidupnya sengsara, itu kan luar biasa ya. Ternyata hasil studinya mengatakan itu ada beberapa faktor. Pertama faktor pribadi, ya. Bukan mobil pribadi, rumah pribadi, bukan itu maksudnya ya. Memang faktor dirinya pribadi maksudnya gitu ya. Yang kedua adalah faktor geografis. Yang ketiga faktor ekonomis. Dan yang terakhir faktor sosial. Ya, kita bahas dari yang bawah dulu nih. Faktor sosialnya kenapa? Bro Rizky kok bisa orang tuh hidupnya miskin, ya, hidup sengsara, miskin harta gitu. Menurut hasil studinya mengatakan faktor sosial itu karena sulitnya dia mendapatkan pendidikan yang baik dan sulitnya dia mendapat akses kesehatan, makan bergizi dan segala macam. Ya, itu mungkin salah satu alasan
kenapa Presiden Prabowo memberlakukan program makan bergizi gratis ya, MBG, betul ya? Itu karena faktor sosial ini. Kalau orang gizinya buruk, otomatis proteinnya kurang. Proteinnya kurang, selnya tidak berkembang. Sel otaknya nggak berkembang, sehingga menutupi kemungkinan dia untuk lebih cerdas dalam berpikir, gitu ya. Juga faktor fisik yang lainnya. Itu faktor sosial, masalah kesehatan, masalah pendidikan. Faktor ekonomis kita sama-sama lihat ya. Kalau sebuah negara itu bangkrut atau sedang penurunan ekonomi, banyak yang di-PHK, ya banyak juga orang makin jatuh miskin. Berapa banyak sekarang pegawai hotel, pegawai tekstil ya, baru-baru kemarin kan banyak PHK juga, sekarang media juga banyak PHK kabarnya. Nah, itu faktor ekonomis itu. Ada juga faktor geografis. Maksudnya faktor geografis adalah tiba-tiba sebuah daerah kering, ya, kemarau berbulan-bulan bertahun-tahun, nggak ada air hujan, nggak ada tanaman. Itu juga membuat orang menjadi hidupnya sengsara dan kemiskinan. Nah, tapi kita tidak membahas 3 faktor di bawah ini. Kita hanya membahas faktor pribadi. Kenapa? Karena untuk faktor geografis, faktor ekonomis, dan faktor sosial itu bukan di dalam kendali kita. Oke? Kita fokus pada kendali yang bisa kita kendalikan. Apa itu? Faktor diri kita pribadi, ya. Jadi kita membahasnya faktor pribadi. Deal ya? Kakak-kakak, brosis, deal ya? Kalau deal jawabannya apa? Di room chat? Dul. Oke, thank you ya. Kita fokus pada faktor pribadi. Karena faktor geografis, faktor ekonomi, sosial itu di luar kendali kita. Oke, ternyata kita bongkar lebih detail. Apa itu faktor pribadinya? Kita bahas sama-sama. Yang pertama, ya, faktor pribadi maksudnya adalah penyakit mental. Nah, ini nih. Bro Wahyu, ternyata hasil studinya mengatakan ya, ini penyakit mental ini. Apa penyakit mentalnya? Ya dia merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Contohnya gimana? Contoh begini. Misalnya nih ada orang, dia nggak punya penghasilan. Terus kita bilang, udah buka usaha aja. Waduh, saya nggak bisa buka usaha, saya nggak ngerti buka usaha kayak apa. Saya nggak ngerti ilmu bisnis, saya nggak punya pengalaman bisnis, saya nggak punya modal, nggak punya keluarga. Udah semuanya alasan keluar. Nah itu berarti tidak mampu melakukan sesuatu. Itu penyakit mental namanya. Ya. Yang berikutnya, kemalasan. Ya, berapa banyak? Ternyata faktor kemalasan adalah faktor paling besar menyebabkan kemiskinan. Kenapa? Karena peluang kerja sebenarnya tersebar banyak. Peluang bisnis sebenarnya terbuka lebar. Tapi begitu dia tidak mau melakukannya karena malas, karena tidak mau susah payah, karena pengennya dapat terus, nggak mau bekerja, nggak mau berupaya, nggak mau berkeringat, nggak mau berpikir, iya tentu saja itu menyebabkan juga kemiskinan. Ternyata ini faktor paling besar. Ya. Berikutnya adalah pemborosan. Nah, meskipun duitnya banyak, punya penghasilan yang cukup, tapi karena dia boros ya miskin juga akhirnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah karena kecelakaan ya. Misalnya dia tidak sengaja tabrakan, lalu kemudian maaf kaki duanya buntung atau dia cacat permanen sehingga tidak bisa bangun berdiri. Nah itu juga menyebabkan orang menjadi tidak produktif ya. Tapi lagi-lagi kita tidak membahas untuk kecelakaan karena itu musibah atau takdir. Yang kita bahas adalah yang bisa kita ubah. Apa itu? 3 ini yang bisa kita ubah. Betul ya? Yang bisa kita ubah adalah pertama penyakit mental dalam diri kita. Dan yang kedua kemalasan yang mengidap dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah pemborosan. Ya. Kenapa kemalasan menjadi faktor? Ya karena ini godaannya luar biasa ya. Berapa banyak istilahnya sekarang itu apa ya? Mager, malas gerak. Setelah kita kemana-mana langsung ambil handphone scrolling ya. Entah itu TikTok, apakah WhatsApp, apakah YouTube, apakah macam-macam ya. Kita ngabisin waktu dengan scrolling saja gitu ya. Dan itu menyenangkan ya. Apalagi banyak yang lucu-lucu ya di TikTok itu ya. Itu ternyata di survei TikTok itu ya. Ternyata yang paling banyak itu adalah ini sekedar tips ya kepada brosis semua. Kalau ingin punya akun TikTok yang banyak peminatnya, banyak yang like, banyak yang nonton, bikinlah yang aneh-aneh dan lucu. Itu banyak penggemarnya ya. Karena ternyata orang Indonesia itu stres di luar sana. Jadi dia mencari hiburannya di TikTok. Siapa yang bisa punya TikTok itu menghibur, lucu, itu pasti TikToknya banyak. Tapi kalau TikToknya isinya pembelajaran, itu nggak ada yang like, nggak ada yang nonton. Gitu ya. Oke, ya. Nah, kita bahas nih penyakit mental, kemalasan, dan pemborosan.
Bayangkan kalau misalnya seseorang itu ya betul-betul hidupnya sengsara dan miskin. Akhirnya apa? Stres dalam kehidupannya. Ya, merasa nggak cukup punya uang, takut kehilangan uang dan segala macam. Ya, merasa kekurangan padahal dia sudah berusaha gitu. Dan ini berbahaya buat kehidupan kita ya. Maka apa solusi yang bisa kita lakukan? Jangan sampai kita juga menyumbang angka penduduk yang miskin gitu ya, menambah jumlah, jangan ya. Justru yang malam ini hadir harusnya bangkit ya, kita keluar dari kemiskinan, baik dari pikiran dan juga kenyataannya gitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya? Solusi kita sederhana ya. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada solusinya ya, boleh dong ya di room chat ya, sebentar lagi saya akan bertanya, tolong dijawab dengan jujur ya. Pertanyaan pertama ya. Kalau setuju ketik A, kalau setuju ketik huruf A, kalau tidak setuju ketik X, huruf X. Kalau setuju ketik A, kalau tidak setuju ketik X. Nah, yang pertama, uang adalah akar dari segala kejahatan. Kalau setuju ketik A, kalau tidak setuju ketik X. Uang ini memang akar dari segala kejahatan ya. Memang uang ini bikin orang korupsi, bikin orang lupa daratan. Nah, itu kalau Anda yakin itu ketik A. Kalau Anda, "Ah, enggak Pak," ketiknya X. Oke, baik. Oh, 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 oke, terima kasih ya. Baik, baik, cukup. Oke. Kita ke pertanyaan kedua. Ya, sudah cukup? Terima kasih. Kita pertanyaan kedua. Itu nggak perlu kaya harta. Yang penting hatinya yang kaya. Jadi kaya hati itu sudah cukup, tidak perlu kaya harta. Yang setuju ketik A, yang tidak setuju ketik X. Tidak setuju. Ada yang juga yang setuju ya. Harus tidak setuju, setuju. AX, AX, XA. Oke, baik, baik. Oh, AX. Wah, ini ya. Setuju dan tidak setuju ya. Bagus juga ini ya. Jadi dia kemana aja kena nih ya. Kena aja gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, cukup, cukup ya. Terima kasih. Kita masuk pertanyaan yang ketiga. Masuk pertanyaan yang ketiga ya. Kita ini hanya bisa milih salah satu saja. Kalau kaya harta ya kaya harta aja, kalau kaya hati ya kaya hati aja. Nggak bisa kita milih dua-duanya. Yang setuju ketik A, yang tidak setuju ketik X. X, tidak setuju, tidak setuju. Berarti kita boleh dong kaya harta, kaya hati gitu. Oke, mantap. Terima kasih. Oke, thank you. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, ya. Orang kaya itu serakah dan sombong, ya, seperti di sinetron. Seperti di sinetronnya dari China, di TikTok, sinetronnya Korea, sinetronnya Amerika Latin yang dari Brazil sama aja. Ya, orang kaya itu serakah dan sombong biasanya gitu. Oke, oke X, tidak setuju bro, tidak setuju sis. Oke, terima kasih. Mantap, bagus sekali. Voice X, ya nggak setuju ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, kita lanjut. Ya, dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan kelima. Yang namanya kekayaan itu, kaya harta itu hanya untuk orang tertentu saja. Nggak semua orang bisa jadi orang kaya. Oh, tidak setuju, tidak setuju. X. Oke, mantap ya. Berarti semua setuju bahwa ini yang kelima ini kekayaan hak semua orang. Oke, bagus sekali. Terima kasih, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang keenam. Oke. Oh, sudah ya, 5 saja ternyata. Oke, maaf, ternyata 5 saja. Nah, dari kelima ini ya, maaf, kita tutup lagi. Oke. Jadi apa solusi kita terhadap semua kejadian yang sudah kita bahas tadi? Nggak ada cara lain ya. Solusi kita adalah kita harus install yang namanya entrepreneur mindset. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ada yang namanya entrepreneur mindset, ada yang namanya action set, ada yang namanya result set. Gitu ya. Ada yang namanya result set gitu.
Oke. Nah, ya. Kita tahu nih, banyak orang di luar sana sibuk tuh di action set. Ya. Sibuk di sini nih. Akhirnya dia belajar tuh. Belajar caranya gimana, how to-nya gimana, prakteknya gimana, belajar toolsetnya, alat segala macam. Nggak salah, nggak salah. Ya. Cuman kalau mindset kita belum genap, belum lengkap, belum bagus, ya tentu saja actionnya juga nggak ada dampak gitu. Makanya fokus malam ini kita bukan pada action set dan result set, fokus kita ada pada mindset. Tepatnya adalah entrepreneur mindset. Supaya masalah yang kita bawa tadi, ya, yang hidupnya sengsara, miskin harta itu tidak kita idap gitu ya. Mudah-mudahan yang hadir malam ini saya doakan semuanya dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan keadaan dan kondisinya masing-masing, semuanya hidupnya bahagia dan kaya harta. Amin. Gitu ya. Nah, lalu kita bahas lebih detail. Oke, apa itu mindset? Nah, ini lagi-lagi kita harus paham betul. Amin, amin. Terima kasih ya. Kita paham betul ini. Mindset itu apa ya? Mindset tentu saja banyak banyak yang mengatakan definisi dengan berbagai definisi gitu ya. Tapi tentu saja malam ini kita bisa sepakati bahwa mindset itu sejatinya adalah gugusan dari berbagai faktor yang ada di alam bawah sadar kita. Begitu ya. Jadi itu yang harus kita pahami sama-sama nih ya. Tentu definisi banyak di luar sana, tapi dia adalah gugusan, dia kumpulan dari berbagai hal penentu dalam yang ada di dalam alam bawah sadar kita. Apa itu? Ya. Yang pertama adalah identitas kita. Siapa Bro Tio Ramadan itu menentukan kehidupannya. Ya. Siapa Sis Rika Safira itu menentukan kehidupannya. Siapa Sis Asosfios, Sis Eni Triana, Sis Evi Evianti itu menentukan siapa hidupnya ke depan. Oh iya, jangan salah. Makanya hati-hati mendefinisikan siapa diri kita. Ya. Yang berikutnya apa? Keyakinan. Ya. Apa yang diyakini oleh Sis Mona Aryani, yang diyakini oleh Sis Umi Hardani, diyakini oleh Sis Rusmini, itu menentukan kehidupannya. Jangan salah. Ya. Hati-hati dengan keyakinan yang kita yakini. Berikutnya nilai-nilai, value. Ya. Apa yang kita anggap penting dalam kehidupan, ya. Apakah itu Bro Andika Saputra, Bro Muhammad Azam, ya, Bro Ahmad Jupandi. Itu apa yang dianggap penting dalam kehidupan, maka itu menentukan kehidupan. Keseharian kita. Contoh, kalau orang menganggap keluarga itu penting, maka dia akan jaga hubungan keluarganya. Tapi kalau dia anggap, terserah aja lah Pak, kan hidup yang penting saya sendirilah, keluarga nggak penting. Nah, maka dia tidak akan menjaga hubungan keluarga. Itu maksudnya. Ya. Value atau nilai adalah sesuatu yang kita anggap penting dalam kehidupan kita. Kita jaga. Ya. Itu contohnya. Termasuk kejujuran, itu penting sekali. Oh, nggak penting Pak jujur Pak, kalau jujur nggak dapat duit. Nah, itu artinya dia akan nggak jujur itu. Karena menurut dia jujur nggak penting. Nah, itu hati-hati ya. Apalagi isinya mindset. Emosi. Jadi semua emosi kita ya, mau marah, sedih, bangga, bahagia, sukacita, memaafkan, memahami, ya itu semuanya adalah bagian dari pembentuk mindset kita juga. Kemudian self esteem. Self esteem itu adalah seberapa bangga, seberapa syukur kita dengan diri kita. Nah, itu self esteem. Oh Pak, saya merasa kayaknya hidup saya ini ada banyak orang di luar sana mengatakan, wah hidup saya ini nggak berharga Pak, hidup saya ini anak buangan. Nah, itu mempengaruhi self esteemnya. Ya. Tapi saya yakin yang hadir di sini semuanya mengatakan pada dirinya, oh saya bersyukur banget Pak dengan diri saya. Saya bersyukur punya keluarga, ya. Apapun keluarga saya tetap bersyukur. Saya ini bangga dengan diri saya, sangat menghargai diri. Nah, itu self esteem. Ya. Dan yang terakhir, yang paling utama adalah self talk. Self talk itu apa yang sering kita omongkan dengan diri kita sendiri. Ya. Kita ini sering ngomong apa? Kita ini kan kalau kita mau jujur, kita ini lebih banyak ngomong dengan diri sendiri daripada ngomong dengan orang lain. Jadi hati-hati ya. Ya. Kayak misalnya malam ini nih. Malam ini mohon izin memang saya lebih banyak bicara.
Tapi brosis semua yang sedang menyaksikan itu ngomong dengan dirinya. Mungkin ada yang ngomong begini, ini Bro Rizky ngomong apa sih, mindset nggak paham saya. Nah itu omongan diri itu self talk namanya ya, hati-hati ya. Nah contohnya apa? Nah kalau kita punya mindset ya, ini contohnya begini. Kalau mindsetnya tidak solid, tidak menyatu, akhirnya terpisah. Ya, identitasnya kemana, belief systemnya kemana, emosinya kemana, self esteemnya kemana, self talknya kemana. Akhirnya nggak menjadi sebuah kubus, tidak menyatu. Padahal mindset adalah settingan, kan mindset. Set itu setting, terset gitu ya, teratur, terset gitu. Mindnya, ya, mind itu bisa diartikan sebagai akal, bisa diartikan sebagai kesadaran. Ya. Nah harusnya apa? Mindsetnya harusnya padu. Kalau kita ingin punya entrepreneur mindset, maka harus padu mindsetnya. Maka harusnya bersatu menjadi sebuah kubus dalam bentuk gugusan yang padu gitu. Nah sebagai contoh ya, supaya kita langsung dapat. Jadi apa Pak entrepreneur mindset? Coba sama-sama kita buka. Lagi ada identitas, belief system, value, emosi, self esteem dan juga self talk kita. Ya. Contohnya nih, ya, kalau teman-teman semua yang hadir di sini Brosis ingin menginstal dalam dirinya sebuah mindset, konteksnya adalah entrepreneur mindset, maka inilah mindset yang perlu dimasukkan ke dalam bawah sadarnya. Pertama adalah saya ini adalah orang yang kaya secara finansial dan bebas. Meskipun hari ini belum kaya dan belum bebas. Ya, begitu ya. Berikutnya, belief systemnya. Yakin dan yakin mampu untuk mengelola perputaran uang yang besar. Ya, jadi jangan berpikir begini, waduh, uang 1 juta aja nggak pernah, apalagi yang megang uang 10 juta, itu berarti nggak yakin dia, nggak bisa, berarti dia bukan calon orang kaya itu ya, nggak bisa, harus yakin ya. Meskipun saya hari ini cuman pegang beberapa ratus ribu Pak, tapi saya yakin ya, saya yakin saya mampu bisa mengelola uang yang banyak. Nah, itu belief system itu. Ya. Berikutnya apa lagi? Nilai-nilainya itu 2 yang paling penting untuk bisa punya entrepreneur mindset. Yang pertama adalah kebebasan, yang kedua adalah petualangan. Ya. Jadi suka dengan kebebasan dan petualangan. Ya. Bebas di sini maksudnya bukan bebas sembarangan ya. Maksudnya bebas buka baju di pasar, bukan itu maksudnya ya. Maksudnya bebas ini adalah bebas bebas untuk melakukan gagasan-gagasan yang mencapai impian masa depannya. Nah, itu namanya kebebasan di situ maksudnya ya. Bukan berarti bebas sembarangan gitu ya. Kalau bebas kan saya bebas aja Pak ngambil punya orang, bukan begitu, bukan itu maksudnya. Konteksnya adalah kebebasan di mana kita punya ide dan gagasan ya. Kemudian kita bebas melakukan banyak hal untuk mencapai tujuan impian terbesar kita. Nah, kebebasan di sana maksudnya gitu ya. Kemudian berpetualang ya, mencoba sana, coba sini, gagal, coba lagi. Nah, itu berpetualang. Emosinya apa? Harus berani dan punya kemauan yang kuat. Ya. Jangan lemah, lesu, letoy, leboy ya, enggak gitu ya. Dia berani tuh ya. Saya pengen ini makanya saya kerjakan. Saya punya kemauan yang kuat. Nah, itu emosi ya. Kemudian self esteem ya. Dia percaya diri dan penuh kesyukuran dalam kehidupannya. Nah, itu self esteem tuh ya. Dan self talknya dia selalu ngomong dengan dirinya. Dia yakin pasti ada jalan. Ini sudah jalan yang tepat dan pasti bisa gitu ya. Kalau gagal ya itu bagus. Gagal tuh berarti belajar. Nah, itu self talk itu ya. Saya udah gagal 10 kali. Ya alhamdulillah, itu berarti saya sudah belajar 10 tingkatan nah gitu ya. Itu self talk itu. Ya. Nah, ternyata kalau kita bedah nih ya, kenapa ada yang kehidupannya baik dengan entrepreneur mindset sama ada yang belum baik kehidupannya karena belum menginstal entrepreneur mindset, maka kita bedah sama-sama nih. Kenyataannya di lapangan seperti apa? Habis ini nanti kita diskusi ya. Nah, kalau misalnya dia value-nya bukan kebebasan petualangan, akhirnya value-nya tercerabut. Value-nya terpisah tuh, ya. Lihat ya. Begitu dia bukan kebebasan dan petualangan, dia mencari aman dan kepastian, akhirnya value-nya tercabut dari kubusnya. Akhirnya nggak padu lagi mindset, action set-nya. Mindset-nya nggak dapat, result set-nya nggak dapat. Akhirnya dia sibuk melakukan sesuatu yang tidak mendukung pada pencapaian impian-impian besarnya gitu. Jadi harus kongruen ini ya. Mindsetnya harus padu, menyatu sehingga dia melakukan action set tertentu dengan skill set dan tool setnya, lalu dia baru bisa mencapai result setnya. Nah, kita bongkar satu-satu ya.
Ini self-employee dan manager mindset. Ya, jadi nggak menyatu nih. Ya, dia pengen punya kekayaan finansial tapi belum menyatu mindsetnya. Apa contohnya? Nah, misalnya gini. Kalau orang masih meyakini bahwa makin gejarnya, makin besar gaji dan makin besar bonus, makin makmur, nah itu berarti belum entrepreneur mindset. Kalau orang masih meyakini barang lebih penting daripada kemakmuran, itu berarti belum entrepreneur mindset. Kalau dia masih meyakini bahwa pendapatan mewakili kemakmuran, itu berarti belum entrepreneur mindset. Kalau dia merasa lebih pintar, lebih terampil, lebih berpengalaman, maka dia berpotensi lebih makmur, maka dia belum entrepreneur mindset. Kalau dia merasa aman dengan gajinya yang stabil, maka dia belum entrepreneur mindset. Kalau dia merasa makin besar, maka dia makin sukses, karirnya makin melesat gitu, maka dia belum entrepreneur mindset. Dan dia sangat sibuk bekerja, sangat sibuk bekerja. Dan di caraku, aku hanya memakai caraku saja. Nah itu belum manajer, belum entrepreneur mindset. Dia fokus untuk mendapatkan, fokus menghasilkan, dia harus bekerja keras untuk menghasilkan uang, tapi dia takut sama risiko. Sehingga dia memilih saya mengerjakan maka nggak beres. Ini adalah self-employee and manager mindset. Bukan ini yang mau kita kejar. Bukan ini yang mau kita install. Apa yang mau kita install? Yang mau kita install adalah entrepreneur mindset. Entrepreneur mindset. Ya, ini kan bahasa Perancis ya, entrepreneur ya. Entrepreneur. Jadi kalau yang saya dengar itu bibirnya harus maju kalau ngomong gitu, Bro Wahyu. Entrepreneur gitu ya, karena bahasa Prancis nih. Oke, apa itu entrepreneur? Ya, pertama, dia mendapatkan pendapatan pasif dari arus kas. Ini baru entrepreneur mindset. Memimpin, mensolidkan tim, dan mengokohkan sistem. Ini entrepreneur mindset. Uang saya, uang perusahaan. Ini entrepreneur mindset. Sangat santai dan bebas. Ini entrepreneur mindset. Ya, dia fokus menerima laba dan fokus menggunakan waktu luangnya untuk belajar lagi. Ini entrepreneur mindset. Ya. Kebayang bedanya ya? Lantas gimana Pak? Gimana caranya kami memulai tahapan-tahapan untuk bisa punya entrepreneur mindset? Ya. Saya memilahnya ya, dalam buku saya juga dalam formula akal kaya sudah kita sampaikan. Ada orang di luar sana yang suka berpikir negatif, tidak berdaya, ya, kemudian energinya rendah dan nggak mau berubah, tetap aja seperti itu. Tapi juga ada orang yang berpikir positif, ada orang yang dirinya berdaya, ada orang yang energinya tinggi dan dia terus bertumbuh, ya, seperti Brosis ketahui, ya, bahwa ini yang kita sebut dengan akal miskin, ini yang disebut dengan akal kaya. Nah, gimana kita keseharian kita gimana sih supaya kita bisa punya entrepreneur mindset? Keseharian kita jadi gimana gitu. Kesehariannya kita praktekkan akal kaya. Gimana itu? Kita lihat sama-sama. Berpikir positif, ya. Berikutnya menjadi diri yang berdaya. Berikutnya energinya selalu tinggi. Berikutnya selalu bertumbuh. Apa bentuk detailnya? Sama-sama kita bahas, ya. Ini belum jarang saya bahas ini ya. Ini akal kaya untuk bisa kita pakai terus. Yang pertama, menurut penelitiannya Tsusui, ya, Tsusui, dan Fujiwara, ya, di jurnalnya mengatakan bahwa orang yang berpikir positif itu adalah orang yang yakin menang dan berhasil. Kalau dia melakukan sesuatu tuh dia yakin, ini saya pasti berhasil, saya pasti menang, saya pasti dapat. Nah itu, yakin. Dan dia senang dan bahagia melakukannya. Dan dia selalu fokus untuk mencapai hal-hal yang dia impikan. Ya. Dan dia merasa selalu dapat untuk melakukannya. Ini adalah orang yang berpikiran positif. Ya. Jarang dia berpikir gagal, jarang dia berpikir mundur, jarang dia berpikir menyerah. Ini yang namanya pikiran positif. Diri berdaya seperti apa? Bro Rizky. Diri berdaya itu sederhana ya. Kalau bingung kita tanya, ya. Kalau kita nggak tahu kita pelajari, kalau kita salah kita perbaiki, kalau jatuh kita bangun, kalau gagal lakukan lagi dengan cara yang berbeda. Nah itu namanya diri berdaya.
Banyak orang begitu sudah gagal, aduh saya nggak tahu Pak. Kalau nggak tahu gimana? Ya sudah nasib. Ah itu tidak berdaya berarti namanya. Ya. Energi tinggi, apa itu energi tinggi? Ya. Energi tinggi adalah setiap emosi yang kita lakukan setiap hari kita hanya bisa memilih energi tinggi. Apa itu? Kita tegas untuk mencapai impian kita. Kita percaya diri, kita optimis. Kalau ada yang salah kita maafkan. Ya, jangan baper-baper, maafkan langsung. Kita kalau ada persoalan kita pahami persoalannya. Kalau ada orang punya masalah curhat, pahami masalah dia. Dan kita hormat kepada orang yang kita sedang berkomunikasi dengannya. Ya. Kita tenang dan kita memilih untuk selalu bahagia. Ini adalah energi tinggi. Jangan belum apa-apa pesimis. Belum apa-apa baper. Nggak bisa memaafkan. Belum apa-apa sibuk berdebat, belumnya memahami, sibuknya menyalahkan. Terus tidak hormat sama orang lain, padahal orang lain memberikan kritikan yang baik. Nah, nggak bisa. Ya. Jadi kita harus memilih energi-energi tinggi. Dan terus bertumbuh. Apa itu terus bertumbuh? Sederhana sekali. Dalam kehidupan kita pasti kita ketemu tantangan. Kalau ketemu tantangan kita rangkul. Jangan menjauh. Contoh kita ingin jadi penulis buku. Aduh Pak, susah Pak. Saya nggak punya laptop, nggak punya ini. Ya itu namanya menjauh. Rangkul itu gimana caranya ya? Supaya saya bisa pinjam laptop kayak apa kayak gitu. Itu namanya merangkul tantangan. Kalau kita punya halangan, kita harus bertahan dan terus bertahan. Cari cara. Kalau kita dikritik karena kita salah, terima. Ya, jangan jangan balik menyalahkan. Pelajari kritikan itu, terima makasih bagus gitu ya. Bahkan kalau ada orang lain sukses, bukannya kita iri hati, tapi justru kita cari hikmahnya, pelajari kenapa dia bisa berhasil. Kalau kita sudah lelah dalam berupaya, itu berarti bagus. Artinya waktu kita menjadi ahli. Karena tidak ada ahli yang tidak melelahkan. Nah, gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan setiap hari. Setiap detik. Ya. Sis Ovi ini. Setiap hari ini pilihan kita. Sebenarnya nggak ada pilihan yang lain. Ini bagian entrepreneur mindset kita. Gitu. Lantas bentuk kesehariannya gimana? Ya macam-macam. Ya. Ada akal miskin, ada akal kaya di sini. Hidup keras karena sumber daya sedikit, maka harus bersaing. Sementara akal kaya enggak, hidup ini berlimpah. Ada banyak orang dan semua orang punya kesempatan yang sama. Nggak usah rebutan. Saya tidak pantas untuk sukses karena saya bukan anak orang kaya, bukan yang punya fasilitas, saya nggak punya orang dalam. Oh nggak ada hubungannya. Saya nggak punya apapun, saya berhak dan pantas untuk bisa meraih apa yang saya inginkan. Itu akal kaya. Nggak usah baik-baik banget jadi orang, realistis aja. Hidup sudah susah, jangan nambah susah lagi. Oh enggak, teruslah berbuat baik, tetaplah rendah hati, tetaplah dermawan. Ya, karena kebaikan yang kita berikan itu tentu akan balik lagi ke kita. Meskipun tidak mesti harus langsung dalam bentuk timbal balik secara langsung. Jadi jangan itu terlalu hitung-hitungan. Bantu orang ya bantu saja. Nggak bisa bantu uang, bantu pikiran. Nggak bisa bantu pikiran, bantu tenaga. Ya, nggak bisa bantu tenaga, bantu uang. Bantu dengan senyuman, dengan dorongan. Itu juga bantuan. Uang banyak hanya untuk orang-orang yang serakah dan bikin jauh dari agama. Oh, jangan salah ya. Kalau orang yang berpikir ke akal kaya, uang banyak itu justru berada pada orang yang baik supaya maksimal pemanfaatannya untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk memudahkan ibadah-ibadah kita. Ya. Uang bukan segalanya, Pak. Harta nggak dibawa mati. Buat apa punya banyak harta? Nah, gitu. Oh, jangan salah. Uang harta itu bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya. Bukankah uang yang kita sedekahkan nanti kita bawa mati sedekahnya, ya? Gitu ya. Jadi kita bawa mati, kata siapa nggak dibawa mati harta itu ya. Tentu bukan fisiknya maksudnya, tapi kemanfaatannya. Gitu. Inilah perbedaan antara tadi akal miskin dan akal kaya. Lalu apa Pak tahapannya meraih kekayaan finansial? Nah, ini nih. Ya, kalau ditanya begini, mau tahu atau mau tahu banget nih 3 langkahnya nih. Ya. Mau tahu apa mau tahu banget nih? Boleh dong di room chat. Mau tahu atau mau tahu banget nih 3 tahapan nih. Kalau nggak ada mau tahu berarti udah selesai webinar kita malam ini, Sis Ovi ya. Mau banget, mau tahu banget. Wah ya.
Mau tahu banget, mau tahu banget. Pak, mau tahu banget. Gitu ya. Mau banget, mau tahu banget. Mau banget, ya. Iya, banget mau, ya. Bau banget tuh. Enggak ada, bukan bau banget ya. Mau banget ya. Mau BNGTT. Ah, ya. Banget banget banget. Nah, gitu ya. Oke, baik ya. Kita buka nih. Kita buka nggak nih, Sis Ovi? 3 tahapannya. Kayaknya lebih afdol dibuka nggak sih, Abdul Bro? dibuka ya. Buka, buka, buka. Oh, iya, dibuka ya. Iya, ini mahal ini ya. Ini 3 tahapan ini kalau kita bisa memecahkannya, saya jamin, saya garansi, brosis semua yang hadir di semua bisa mereka kain finansial. Ya. Apa itu? Ya, kita lihat yang pertama. Apa itu yang pertama? Ya, tahapannya ada 3. Ya, pertama adalah bebas finansial, 2 makmur finansial, dan tahapan yang terakhir adalah kaya finansial. Ini tahapannya. Ya, makanya saya mengambil gambar ini orang mancing, Sis Ovi ya. Biasanya kalau orang mancing, ngajak orang mancing, ngebayarin orang mancing itu biasanya sudah bebas finansial ya biasanya ya. Tapi dia mancing terus ya. Bukan habis mancing kerja lagi, bukan ya. Dia dia mancing aja gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Apa sih itu bebas finansial? Nah, ini sebentar lagi berakhir ya. Bebas finansial adalah ya silahkan di screenshot ya kalau pengen dapat karena ini tidak dibagikan ini PPT-nya ya. Yang namanya bebas finansial adalah kita punya pendapatan pasif berulang bulanan. Oke, kita punya pendapatan pasif berulang bulanan yang lebih besar daripada pengeluaran kita per bulan. Ya. Misalnya Sis Eni Triana punya pengeluaran per bulan itu katakan 5 juta per bulan. Ya. Buat beli apa makan, beli pulsa, bayar listrik, ongkos kemana-mana itu 5 juta per bulan katakan begitu. Nah tapi pada saat yang sama Sis Eni Triana ini pun udah punya pendapatan pasif. Dia nggak ngapa-ngapain tuh masuk 5 juta per bulan, 6 juta per bulan ke dalam rekeningnya di bank. Ya dia nggak usah ngapa-ngapain, nggak perlu bekerja, nggak perlu berbisnis, nggak usah gitu. Nah pendapatan pasif itu kalau pendapatannya berulang bulanan, maka Sis Eni Triana berarti sudah bebas finansial. Nah, tepuk tangan dulu dong. Sis Eni Triana sudah bebas finansial. Kalau memenuhi syarat ini. Gitu ya. Yang kedua, nggak cukup hanya bebas finansial, kita harus masuk kepada makmur secara finansial. Apa itu makmur finansial? Makmur finansial adalah ketika Sis Rusmini ya, punya pendapatan pasif berulang bulanan dan punya aset solid yang produktif. Gitu. Ya. Itu berarti dan dia jauh melebihi pengeluarannya per bulan. Ya. Katakan pengeluarannya per bulan Rusmini ini 10 juta sebulan. Ya. Tapi karena dia punya pendapatan pasif berulang bulanan dan aset solid, dia punya pendapatan itu sampai 100 juta sebulan. Wah, nggak ngapa-ngapain dapat 100. Wah, itu berarti makmur finansial. Tepuk tangan dulu dong buat Sis Rusmini sudah makmur finansial. Nah, gitu ya. Begitu tuh ya. Belum cukup ya. Kalau pengen betul-betul kaya finansial maka kita masuk ke tahapan yang paling terakhir. Tapi tadi urutan ya. Urutan pertama bebas finansial dulu, kedua makmur, ketiga baru kaya finansial. Ini adalah urutan. Apa itu kaya finansial? Kaya finansial adalah pendapatan pasif berulang bulanan dan dia punya aset solid produktif yang itu sangat besar sekali jumlahnya dari pengeluaran per bulan dan gaya hidup yang diinginkan. Nah, gitu ya. Misalnya katakan saja di sini ada Sis Evi Elviani, nah, misalnya gitu ya. Ternyata sudah kaya finansial nih. Oh, ternyata pengeluaran per bulannya itu ternyata 100 juta. Dan karena gaya hidupnya ini dia tiap bulan itu keliling negara-negara gitu ya. Bulan ini di Jepang, bulan depan di Korea, bulan depan di Inggris, bulan depan di India, bulan depan di Kenya, bulan depan di Nigeria, bulan depannya lagi di Perancis, bulan depannya di
apa namanya Spanyol lah itu ya. Gaya hidupnya ini ya. Tapi tetap nggak ada masalah. Karena tiap bulan uangnya masuk terus gitu ya. Nggak terganggu tuh. Nah, itu namanya kaya finansial gitu ya. Jadi 3 tahapan inilah yang perlu kita kejar ya. Jadi yang pertama adalah bebas finansial, yang kedua adalah makmur finansial, yang ketiga adalah kaya finansial ya. Kalau bisa di screenshot, dipahami betul ya, kita ulangi nih. Yang pertama adalah bebas finansial, boleh di screenshot ya, cepret. Ya, pahami dulu nih ya. Langkah pertama, langkah keduanya adalah makmur finansial, cekrek. Ya, di screenshot. Dan langkah yang ketiganya adalah kaya secara finansial, cekrek. Nah, kita, Pak, tapi kan Bro Rizky, saya masih belajar Pak, masih pelajar, masih mahasiswa, nggak ada masalah. Pahami konsep ini baik-baik ya. Kalau perlu cetak, di print ya, tempel tuh di cermin supaya paham dengan konsep ini. Nanti lama-lama dia akan bergerak bawah sadarnya ya. Karena konsepnya harus jelas. Kalau nggak jelas, apa yang mau dikejar sama akal kita gitu ya. Nah, lalu gimana Pak? Kami nambah ilmu dari mana ya? Banyak ya. Ini kebetulan saya ada event dalam waktu dekat ini ya. Boleh dicekrek, cekrek. Ya, di screenshot ya. Itu untuk mentoring ya, untuk menambah kemampuan. Apakah Anda leader atau manajer, apakah Anda konselor, apakah Anda mahasiswa, apakah Anda trainer, apakah orang tua, apakah guru atau dosen, apakah Anda pelaku bisnis, perlu kemampuan mentor untuk bisa menguatkan keberadaan tim dan orang-orang di sekeliling kita gitu ya. Atau Pak, ini kan pelatihan Pak, saya nggak sanggup ikut pelatihan. Ada nggak Pak buku yang bisa saya baca? Oh ada. Ya. Buku yang bisa dibaca adalah Formula Akal Kaya. Ya. Tinggal dicekrek, ya, di scan, cekrek. Nah itu nanti bisa didapatkan ya dengan link yang ada begitu. Nah dari kesemua ini, dari kesemua yang bisa kita lakukan dalam hal praktis, jangan lupa kita kembali lagi nih ya. Apa sih Pak keseharian yang bisa kita lakukan supaya kita punya entrepreneur mindset? Maka pastikan tiap hari yakin menang. Yakin senang dan bahagia. Dan selalu fokus. Yakin merasa dapat melakukannya. Kalau bingung tanya, nggak tahu pelajari, salah perbaiki, jatuh bangun, gagal, lakukan lagi dengan cara berbeda. Selalu pastikan emosinya itu penuh penegasan, penuh percaya diri, optimis, maafkan orang lain, maafkan diri sendiri. Memahami dengan baik dalam sebuah persoalan, hormat dengan orang lain, hormat dengan diri sendiri. Pilih ketenangan dan selalu milih bahagia. Ada tantangan kita rangkul, ada halangan tahan dan terus bertahan. Kritik terima pelajari. Orang lain sukses, bersyukur, apresiasi, pelajari kenapa dia bisa berhasil. Kalau lelah, ini berarti waktu saya sedang menjadi ahli. Inilah pikiran positif, diri berdaya, energi tinggi dan terus bertumbuh. Nah, ya. Sis Ovi, boleh dijawab ya, boleh open mic. Burung pelatuk, burung dara. Oh, nggak ada yang bilang cakep ya. Burung pelatuk, burung dara. Cakep. Oh, lewat burung cuti ya. Mencari makan di batang kayu. Cakep. Wah, makasih ya. Izinkan saya, Rizky Mahendra, mengucapkan kepada semuanya, see you at the best of you. Rizky Mahendra. Oke. Demikian Sis Ovi. Terima kasih. Mungkin kita bisa lebih intens untuk tanya jawab. Terima kasih. Oke. Suaranya masih ke mute ya. Ya. Opi, suaranya masih ke mute, Opi. Sis Ovi.
Oh, lagi gangguan sinyal beliau. Kelihatannya begitu. Iya, Karena lagi di biasanya puncak sinyal sinyal sinyalnya kurang susah. langsung apa? Ke ke Lepot. ketendang keluar biasanya. Iya. Ya, sambil menunggu si Sofi, sudah muncul lagi nih. Welcome back. Masih unmute, ya. Masih mute. Masih mute si Sofi. Oke. Oke, suaraku sudah terdengar ya teman-teman semua Yes, ya. mantap sekali. Oke, terima kasih Bro Rizky, Masya Allah. Aku juga sempat nyatat beberapa insight yang sangat berharga, karena kebetulan aku juga seorang entrepreneurship dari Wis. 2017. Ya, mantap. Aplaus dulu buat si Sofi. Oke, sesi berikutnya kita akan diskusi ya, Bro, seperti itu. Yes, ya. Boleh resen atau apa terserah. Kita gimana cara mekanismenya? Ya, boleh. Untuk teman-teman diingatkan kembali untuk Brodensis yang sudah hadir, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah di-share oleh admin kami yang ada di kolom chat ya. Dan nanti kita akan ada quiz, kita akan memberikan merchandise 2 buku secara gratis alias free untuk Brodensis yang bisa menjawab dengan tepat pertanyaan dari kita ya. Jadi silakan untuk rules pertanyaannya ya bagi yang ingin bertanya, boleh silakan langsung saja dibuka mikrofonnya. Kita berikan untuk satu term ini 3 penanya dulu ya. Ya, Ada yang mau bertanya, silakan raise hand untuk yang ingin bertanya. jangan-jangan sudah jelas semua Yang nih ingin si bertanya Sofi. langsung Jadi saja nggak ada bisa pertanyaan nih. raise hand ya. Atau bisa langsung mengetik di kolom chat seperti itu. Boleh Oke, juga kolom chat juga sambil boleh. menanti teman-teman yang bertanya. Raise hand boleh, di kolom chat juga boleh. Ya. Apa yang diresahkan atau apa yang dikhawatirkan atau apa yang diinginkan. Nah, tentu saja boleh ya. Oh, ini kayaknya sudah jelas semua ini paparan materinya nih, udah dilahap semua nih. Udah masuk ke otak, masuk ke hati, masuk ke sanubari nih. Aman nih berarti kita nih. Ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Balik, Bro Rizky yang bertanya, yang bisa menjawab nanti dapat ini buku. Oke, kalau ya sambil ngetik asensi ya itu ada di grup. Baik, saya boleh bertanya ya. Nanti kita lihat jawaban yang bagus ya. Jawaban yang paling masuk akal dan ini kewenangannya sepenuhnya ada di Sis Ovi untuk menentukan siapa yang menang. Siapa yang berhak dapat ya. Pertanyaannya begini. Kita kan tahu nih ya, yang namanya bisa punya pendapatan pasif, bisa punya aset yang produktif tentu tidak mudah ya. Kalau mudah semua orang bisa punya pendapatan pasif dan bisa punya aset produktif yang banyak. Tapi memang kenyataannya kalau kata orang Batak tidak semudah itu Ferguson gitu kan. Jadi memang tidak mudah gitu. Nah, karena tidak mudah itu, maka pertanyaan saya adalah kalau ada seseorang yang sudah mencoba berbagai hal, sudah mencoba banyak hal, ya ikut coba sana, ikut coba sini, coba sana, coba sini, sibuk bekerja, sibuk buka usaha, coba sana, coba sini. Selama 10 tahun dia belum berhasil dan belum berhasil juga. Kira-kira apa yang harus ia lakukan? Boleh dijawab, boleh langsung unmute atau boleh juga lewat meeting grup chat. Silakan. Pertanyaannya panjang tadi ya, nggak bisa diulang lagi tuh. Saya sendiri tadi lupa pertanyaannya. Enggak, teringat ya. Tadi menyimak semua pertanyaannya ya. Bro Nur Wahid Subki menyimak pertanyaannya, betul ya? Nyimak ya? Dengar ya? Oke. Silakan dijawab. Sederhana sekali.
ya, tentu tidak mudah punya pendapatan pasif dan punya aset yang banyak dan produktif. Ketika orang sudah melakukan berbagai hal, dia udah kerja pontang-panting, pulang pagi, berangkat pergi pagi, pulang petang, ya punggung peot, ya pantatnya bisulan dan segala macam ya, tapi nggak berhasil juga. Dia sudah coba usaha sana, coba usaha sini, ganti usaha sana, ganti usaha sini, bangkrut sana, bangkrut, dia coba lagi, nggak berhasil 10 tahunan. Kira-kira apa yang perlu dia pikirkan dan lakukan? Ya. Ini ada Kak Happy Sitanggang jawab ya. Boleh dibacakan jawabannya, Sis Ovi? Iya, masih Oh, unmute. suaranya Oke, nggak oke. keluar. Ya, silakan. Iya, silakan Miss Ovi, udah di unmute. Sinyalnya mungkin kurang bagus kali bro. Ini Sis Opi ini kebetulan join dari Di Puncak. Oke, Bisa. silakan. Silakan Miss Ovi. Karena memang sinyal dari pengaruh memang. menurut saya Uh, waktu ya, terjadi kedengeran, mencari kedengeran. modal dalam bentuk. Kemudian dari Kak Andika belajar dari kegagalan yang sudah pernah terjadi. Oke. Kemudian Kak Ian tinjau ulang setiap usaha, lakukan evaluasi selama 10 tahun. Oke, teman-teman terima kasih jawabannya cukup banyak. Hmm. Ini yang memilih siapa? Bro Rizky dari jawaban yang banyak ini. Iya. Ada yang mencari relasi, bekerja sama, mengembangkan bisnis lainnya, bla bla bla. Oke. Melakukan evaluasi 50 tahun. Apakah ada yang kurang tepat dalam hitungannya? Perlu menanyakan ulang, tidak boleh membuat kesalahan yang sama. Oke. Evaluasi diri dan tinjau kembali apa yang salah. Evaluasi diri. Evaluasi diri, Mindset ubah mindset dari dari gagal ke belajar. Oke ya. Baik. Semuanya benar dan baik ya. Hanya saja kita harus memilih. Memilih jawaban saya bagus tuh. Oh, jawabannya bagus ya. Percaya diri sekali ya. Iya, percaya diri. Wow, itu bagus sekali ya, Bro Ian ya. Langsung diterapkan Bro Rizky ya, Ya. percaya Harus dirinya ya. berpikir percaya diri. Mantap ya, itu calon ya. Calon entrepreneur mindset itu ya. Makasih nih Bro Ian. Oke, kita akan ambil satu, mohon izin ya. Kita akan ambil satu dan ini tidak bisa diganggu gugat ya. Mohon izin karena semuanya pada dasarnya baik-baik saja dan bagus ya jawabannya. Hanya kita harus memilih nih ya. Kalau saya boleh memilih nih ya, Sis Ovi, karena dia 10 tahun sudah nyoba-nyoba nih. Coba sana, coba sini, kerja sana, kerja sini, karir sana, karir di sini. Ganti usaha sana sini, nggak berhasil-hasil juga. Gimana dong gitu kan. Maka jawaban yang dianggap dipilih, ya, yang semua jawabannya bagus dan masuk akal, logik ya, bagus, tapi kita harus memilih. Maka jawaban yang kita pilih malam ini adalah jawabannya deng 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 deng. Jawabannya adalah ya. Jawabannya adalah kita bacakan. Jawabannya melakukan evaluasi selama 10 tahun. Apakah ada yang kurang tepat dalam kegiatan selama ini? Jadi perlu direncanakan ulang, tidak boleh membuat kegagalan yang sama selama ini dan juga perlu mencari mentor agar usahanya berhasil. Tepuk tangan buat Bro Masya Allah, Kak Muljono. Muljono, ya. Boleh mana ini Kak Muljono? Boleh bersuara yang mana ini? Ya, Mas Mujiono yang mana ini? Kak Muljono, selamat malam. Boleh Malam. raise hand. Kita semua yang ada di room ini. Malam sis. Ya. Malam sis. Oke. Ini dia orangnya. Thank you, Bro. Ya. Boleh tahu di mana posisi Bro Mujiono? Mulyono, Sekarang Bro lagi di Mulyono, luar ya? kota, Bro Rizky. Di mana? Lagi di Kebumen. Oh, di Kebumen. Oke. Salam buat teman-teman saudara di Kebumen. Yeah. Ya, thank you ya. Bro, nanti Iya. hubungin Sis Ovi ya, Japri ya, nanti biar Oke. Thank you, terima kasih. Makasih Coach.
Oke. Oke, terima kasih Kak Ya, sambil menunggu pertanyaan yang Mulyono. kedua, apakah ada Masya Allah sudah pertanyaan ada di dulu Kebumen dari ya. Ya, Satu buku, peserta? satu buku nanti didapatkan ya. Secara Ya, gratis alias free kapan lagi. ya Mbak Ufi, makasih Mbak Ufi. ya. Terima Boleh? kasih Kak Mulyono. Kalau ada yang bertanya atau apa, boleh silahkan juga. Sambil tadi ada pertanyaan dari saya Ya, ya. Kalau pertanyaan dari saya itu ada bonusnya. tadi kan sudah ada kuis. Iya, kalau Bro Sis yang bertanya, ya nggak ada hadiahnya gitu. Itu pertanyaan. Silakan, silakan Bro Ian. Hadiahnya adalah langsung dijawab oleh pakarnya, yang kalau kita undang secara personal, itu Masya Allah ya. Iya. Silakan Silakan bagi Bro teman-teman yang Ian. mau bertanya. Oh Kak Ian Ya, monggo. Bagaimana cara membentuk mental tahan banting dalam menjalankan bisnis yang sudah berkembang? yang sudah Silakan Bro berkembang. Rizky. Ya, bagaimana cara membentuk tahan banting? Kalau istilahnya tuh begini ya. Ini jadi gini. Nah, ini sebuah cara berpikir nih ya. Ini bagus banget pertanyaannya. Oh, ada dua ya. Oke. Kita Bro Ian dulu nih ya, sebelum sebelum nanti Sis Erna ya. Gimana caranya membentuk mental tahan banting? Ya, jadi cara membentuk mental tahan banting, jadi dalam cara berpikir kita, jawaban itu ada di dalam pertanyaannya sendiri. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana Bro caranya membentuk mental tahan banting untuk menjalankan bisnis supaya berkembang pesat? Caranya adalah sering-seringlah dibanting. Itu jawabannya. Karena pertanyaan itu adalah jawaban sesungguhnya. Maksudnya dibanting gimana? Iya, maksudnya bukan berarti banting tulang, banting usus, banting paru-paru, banting jantung, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah sering-seringlah mencoba melakukan banyak hal supaya tahan banting. Kalau sekali gagal bisnis, maka coba yang kedua. Gagal bisnis yang kedua, cari yang ketiga. Gagal bisnis ketiga, bangkit di bisnis yang keempat. Gagal bisnis yang keempat, mulai lagi bisnis yang kelima. Pengalaman saya Sis Ovi itu dalam kehidupan saya sampai pada hari ini saya catat betul, itu ada lebih dari 10 kali saya bangkrut. Artinya apa? Kalau Bro Sis semua masih 2 kali bangkrut, 2 kali gagal, masih belum selesai. Lanjutkan lagi bangkrut-bangkrut yang berikutnya supaya tahan banting maksudnya gitu. Banyu lagi, coba lagi gitu lah. Mulai Siap, lagi tentu laksanakan. tentu dengan resiko yang terukur ya. Bukan begini, saya tidak menyarankan kalau misalnya tiba-tiba kita pinjam pinjol 10 juta mulai usaha, itu bahaya, jangan begitu caranya ya. Caranya adalah kalau tidak punya modal sama sekali, mulailah cari kerja, mulailah menabung, cari ekstra pendapatan, cari ekstra bonus, tabung pelan-pelan, dapat tabungan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, mulailah dengan modal sendiri. Supaya apa? Kalau kita bangkrut tidak terlalu bermasalah dengan utang piutang dan segala macam. Kalau gagal, cari kerja lagi, mulai lagi dan segala macam. Cari cara, ya. Karena kondisi kita beda-beda, ya. Atau minta datang ke Om boleh bantu nggak Om? Jangan pinjam ya, minta ya. Om mau minta nih, minta uang gitu ya. Mau berusaha boleh kan, gitu ya. Atau saya sering mengajarkan tuh gini, saya sering cerita tuh gini, Sis Ovi. Sebenarnya duit tuh ada di mana-mana. Ya, duit itu ada di mana-mana ya. Cuman dia bentuknya bukan uang. Ya gini gimana? Duit itu ada di mana-mana tapi dia bentuknya bukan uang. Contoh nih, ya. Pak, tapi kan perlu modal. Oke, ya. Gimana cara cari modal? Caranya gini. Caranya adalah Anda pinjam gerobak. Pinjem. Ya, cari gerobak, pinjem. Gerobak tahu ya? Yang buat ngangkut barang-barang itu, ya. Buat ngangkut beras, buat ngangkut apa kotak-kotak itu kan namanya gerobak ya, yang bisa diangkat gitu. Nah, keliling cari pinjam gerobak, ya. Kemudian sehari aja jangan lama-lama. Kemudian Anda keliling komplek. Anda teriak-teriak tuh. Menerima barang bekas. Menerima barang bekas. Yang mau buang barang bekas gratis saya buangkan. Nah, itu nanti oh, sini Dek, bantu Dek. Wah, itu kipas angin, kasur, bantal tuh banyak tuh yang mau dibuang di barang di rumah itu. Ya. Coba mereka bingung nggak ada yang mau ngebuang rumahnya. Jadi teriak keliling kampung, ya, keliling komplek gitu. Menerima barang buangan, menerima yang mau buang sampah boleh, bukan sampah ya. Menerima barang bekas. Nah, itu nanti tuh ada radio dikasih ke kita, TV, ya, kaleng, lampu, macam-macam.
Kalau kita sudah dapat sekomplek, langsung masuk ke tukang loak, ke penampung maksudnya gitu ya. Nanti dipisahin tuh, yang besi nanti di kilo, yang plastik di kilo, yang kayu di kilo. Pelan-pelan tuh, sehari, 2 hari, 3 bulan tuh dapat beberapa ratus ribu, dapat beberapa juta. Gratis, nggak usah beli barang bekasnya, coba bayangin. Itu tuh rahasia itu ya. Cuman memang kita harus apa tuh? Berani ya. Toh bukan sesuatu yang hina dina, betul nggak? Itu kan kita bantu orang. Kita bantu orang buang barang, Sis Ovi. Di rumah tuh banyak loh barang bekas tapi kita nggak buang-buang itu ya. Nah, jadi gimana caranya? Ya sering-seringlah dibanting. Ya, Kak Ian, Bro Ian sering-seringlah berbisnis, sering-seringlah mencoba hal baru. Begitu kita tahan banting, nanti otomatis ya. Kalau orang sudah tahan banting, kayak orang belajar bela diri itu ya. Ketika dia belajar ilmu bela diri terus kebanting sana, kebanting sini, ratusan kali dia kebanting. Begitu dibanting, yang ke 101 biasa nggak? Biasa aja, orang udah sering kebanting, nah gitu. Gitu ya. Tentu tidak mudah. Saya mengatakan ini bukan hal yang mudah ya. Tapi itulah yang bisa kita lakukan ya. Oke, thank you. Silakan Oke, ini Sis Ovi. Selanjutnya terima bagaimana ini? Banyak yang kasih. bertanya ternyata begitu di room Iya, chat banyak betul. banget yang bertanya. Terima kasih Bro Rizky, sangat berharga sekali jawabannya. Ternyata jawaban untuk Kak Ian adalah ketika kita akan memulai bisnis, ini harus dengan modal sendiri. Anjuran dari Bro Rizky ya, seperti itu dengan cara menambah penghasilan kita dan meluruskan niat agar gengsi kita ini hilang. Karena tadi pengusaha-pengusaha itu rata-rata banyak gengsinya karena Betul. niatnya belum lurus. Jadi niatnya bukan membantu orang, tapi pengen dilihat orang seperti itu ya. Jadi mari kita luruskan niat untuk terus membantu orang lain agar nanti penghasilan itu bisa kita dapatkan dan kita bisa menjadi entrepreneur yang tahan banting. Oke, seperti itu Kak Ian ya. Kita Ya. menuju ke Kak Erna Magdalena, Bro Oke. Rizky. Pertanyaan kedua dari Kak Erna Magdalena adalah bagaimana cara mengatasi mentalitas harus mengerjakan semua secara sendiri pada self-employed. Betul, ya. Ini memang paling menghambat di banyak orang itu ini Sis Ovi ya. Sis Erna. Kalau semuanya kita kerjakan sendiri maka kita nggak bisa berkembang. Kita nggak bisa jadi orang kaya. Lalu gimana caranya? Saya kasih langsung tips ajaibnya. Tips ajaibnya adalah terapi. Cari orang yang bisa praktek hipnoterapi, cari orang yang bisa menjadi praktisinya neuro-linguistic programming, ketemu dia. Pak, tolong terapi saya, Pak. Selesai itu. Karena ini mental block. Ini mental block ini Sis Ovi. Jadi tidak bisa pakai cara-cara yang biasa. Langsung ketemu terapis, ketemu pakar hipnoterapis, ketemu practitioner of NLP, ya, Neuro Linguistic Programming, ketemu konselor yang bisa menghilangkan mental block. Karena yang namanya semua mengerjakan sendiri dan tidak percaya pada orang lain itu adalah mental block. Begitu, Sis Ovi. Oke, terima kasih Kak Erna Magdalena terjawab ya untuk pertanyaannya. Dan Bro Rizky, ini kita ada pertanyaan ketiga dari Oke. Kak Raymond Katup. Usaha atau pekerjaan apa yang bisa mendapatkan kebebasan finansial? Usaha atau pekerjaan apa yang mendapatkan kebebasan finansial? Jawabannya Ya. semua usaha dan semua pekerjaan. Apa kriterianya? Kriterianya adalah usaha dan pekerjaan itu nggak kita kerjakan, nggak kita apa-apain, tapi kita mendapatkan pendapatan pasif. Itu yang membuat kita bisa mendapatkan langkah pertama kebebasan finansial. Jadi apapun usahanya. Contoh, kalau saya apa namanya eh misalnya ini ya, saya mau usaha apa nih misalnya tuh? Usaha kelapa, ya, Mhm. usaha kelapa. Ya sudah, kalau punya usaha punya kebun kelapa, maka kerjasama dengan orang yang jualan es kelapa, bikin deal-dealan. Pak silakan Pak ambil di kebun saya buah kelapa, tapi setiap Bapak ngambil buah kelapanya, saya dapat sekian ratus, sekian ribu rupiah, atau 2.000 rupiah katakan, atau berapa misalnya gitu.
Tapi kita deal-dealan. Nah itu buahnya terus berbuah, kelapa dia ngambil-ngambil terus, kita dapat pendapatan terus. Gitu ya. Atau misalnya begini, ada bengkel di pinggir jalan yang tidak punya pompa angin, pompa mesin itu ya, yang warna orange itu. Belikan dia pompa angin itu untuk mengisi ban motor itu. Tinggal janjian, Pak, boleh nggak setiap Bapak ngisi, ini kan saya belikan pompanya itu ya, pompa kecil buat ngisi angin ban sepeda motor itu. Setiap Bapak dapat pelanggan itu kan mungkin dia bayarnya cuma 1.000, bayar 2.000 atau bayar 5.000 nggak ada masalah. Tapi saya boleh nggak minta 20% dari setiap ongkos itu? Oh silakan. Jadi tinggal aja nanti sebulan. Begitu sudah sebulan nanti tinggal Pak bagi hasilnya berapa. Nah gitu ya. Jadi semua pekerjaan apapun yang bisa kita lakukan yang intinya menghasilkan pendapatan pasif, maka itu akan memberikan kita kebebasan finansial. Bentuknya banyak sekali, ragamnya banyak sekali. Ya. Bentuknya beragam sekali itu untuk sis Bro Raymond Katuk. Jadi bebas apapun usahanya. Karena dia tidak bergantung pada jangan terpaku-paku gitu, jangan begini maksudnya ya. Apakah harus real estate? Apakah harus kuliner? Apakah harus manufaktur? Enggak ada rumusannya. Rumusannya yang penting adalah apapun usaha pekerjaan itu yang penting Bro Raymond senang mengerjakannya. Masih ingat tadi pikiran positif? Saya yakin saya pasti bisa dengan usaha ini. Saya senang dan bahagia melakukannya. Saya yakin saya menang, saya dapat. Dan saya sangat yakin dengan usaha. Nah itu yang penting. Apapun usahanya itu yang penting. Gitu Bro Raymond. Ya. Demikian Sis Ovi. Oke, terima kasih Bro Rizky, Masya Allah ya. Kak Raymond Katuk terjawab ya bahwa usaha atau pekerjaan yang bisa mendapatkan kebebasan finansial tadi bisa dengan cara kayak sistem konsinyasi kita taruh barangnya nanti kita mendapatkan Ya. Ya, gangguan sinyal. Ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih Sis Erna Magdalena ya. Nah, kemudian saya sambil menunggu Sis Ovi, ada pertanyaan dari Sis Neni Suryani. Apakah bisa memulai bisnis dengan dana yang kurang memadai? Sangat bisa, Sis Neni ya. Apalagi sekarang ini banyak yang namanya istilahnya itu affiliate. Ya, pernah mendengar ya? Affiliate marketing. Jadi kalau sekarang brosis semuanya modalnya minim sekali, ya, tidak terlalu tahu berbisnis, tolong cek di Google. Ya, ketik affiliate marketing gitu. Nanti akan banyak tawaran affiliate marketing yang kita nggak perlu modal sama sekali bahkan. Itu salah satu cara untuk menghasilkan uang di era kekinian. Adalah menjadi affiliate marketing. Ya, saya tulis di grup nih ya. Affiliate marketing. Ini adalah cara yang paling mudah, affiliate. Nah, ya. Di room chat itu. Silahkan cek di Google, pelajari apa affiliate marketing. Itu adalah cara hari ini yang memudahkan kita tanpa modal. Ya. Tentu saja bekalnya ya laptop atau handphone yang ada internetnya ya. Itu paling tidak modalnya itulah. Akses internet, wifi-nya, kemudian laptop atau handphone juga nggak ada masalah gitu ya. Itu bisa sarana untuk mencari modal awal. Ya, jadi tidak ada masalah. Ya, jadi kalau pertanyaannya, boleh nggak memulai bisnis dengan dana yang kurang memadai? Boleh, boleh sekali. Cari bisnis yang mudah dimulai dengan modal yang sangat minimal. Ya. Apa saja ya, banyak lah ya. Cari di Google tuh. Bisnis dengan modal yang paling minimal atau nanti banyak muncul tuh ya, atau nanya di ChatGPT atau di DeepSeek gitu ya. Silahkan bertanya, kita manfaatkan ide-ide kita ya, Sis Neni Suryani ya. Sangat boleh sekali. Justru banyak orang memulai itu dengan modal seadanya ya. Contoh. Misalnya Sis Neni pengen jual gorengan ya. Kalau jual gorengan kan nggak perlu beli alat masakan, nggak perlu beli kompor, nggak perlu beli wajan. Pakai yang ada di rumah gitu maksudnya. Tinggal kita
broadcast tuh di WA. Ada nggak yang mau pesan bakwan? Pesan pisang goreng, resepnya dari resep nenek saya nih. Sudah berumur 70 tahun resep pisang goreng bakwannya gitu. Kan pakai dana sederhana itu cuma beli tepung, beli gula, beli bumbu-bumbu kan. Dan pakai alat di rumah. Ya, kompor di rumah, wajan di rumah, serok di rumah, pisau di rumah, nggak usah beli dulu jangan. Ya, gitu. Gitu ya, Sis Neni Suryani. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, welcome back, Sis Ovi. Oke, terima kasih terjawab ya. Nih Ya, ya. ada pertanyaan terakhir Welcome tuh back, dari bro. Mohon Bro maaf Nur tadi Wahid. terlempar. Ya. Nur Wahid Subhi ya. Pertanyaannya adalah, Ya, sepertinya sinyal ini. Sis Ovi sepertinya kena Ya, gangguan sinyal. Oke, nggak apa-apa ya. Izin bertanya, Bro Nur Wahid Suki ya. Kalau kita sudah punya pekerjaan dan usaha, oh hebat nih ya. Sudah punya pekerjaan dan sudah punya usaha, tapi belum cukup berkembang. Gimana cara mengatasinya? Apakah harus keluar tempat kerja supaya fokus ke usaha atau bagaimana? Saran saya, kalau boleh, jangan tinggalkan pekerjaannya dan tetap usahanya dijalankan. Caranya yang paling cepat adalah, bro, segera cari mentor, bro. Cari mentor, ya. Karena dia yang sudah mengalami perjalanan itu. Gimana caranya nih? Ya. Cari tuh mentor bisnis, nanti banyak tuh di Google. Ya. Boleh nggak Bapak atau Om jadi mentor saya? Banyak yang mau bantu kok, gitu ya. Jadi yang paling mudah adalah cari mentor, Bro Nur Wahid. Ya. Karena ini kan luar biasa ya, punya pekerjaan juga punya usaha gitu. Jangan tinggal salah satunya. Ya. Dua-duanya kan itu bagus ya. Cuman untuk bisa secara spesifik bukan, tentu saja nggak mungkin saya memberikan masukan karena saya nggak tahu pekerjaannya apa dan usahanya apa kan gitu ya. Jadi paling mudah adalah cari mentor yang Bro Nur Wahid bisa dapatkan, lalu bertanyalah pada beliau tersebut, pada mentor tersebut gitu. Ya, supaya bisa dapat wawasan dan tindakan yang detail ya. Karena tidak mungkin saya memberikan advice secara detail karena saya tidak tahu kondisi Bro Nur Wahid secara detail. Jadi paling mungkin adalah carilah mentor yang memang bisa mendampingi Bro Nur Wahid untuk bisa eksis baik di pekerjaannya atau di usahanya gitu. Demikian Bro Nur Wahid ya. Terima kasih. Demikian Sis oke, Ovi terima kasih. Ya, terjawab sudah. Terima kasih. ya. Sebelum nanti satu buah buku Money Mindset kita berikan, Oke. kita foto bersama terlebih dahulu Oke, saja, foto biar bersama nanti takutnya dulu. aku ke log out lagi ya. Iya. Oke, Mas Yudis, minta tolong monitor, Mas. Iya. Mas Yudis. Boleh di open cam Mas Yudis, di semuanya, karena manakah? yang open cam kita doakan dalam waktu dekat meraih kekayaan finansial. Amin, ya. Ini Allah paling kenceng ya Allah, paling kenceng. Amin. Ada berapa nih? Ada berapa layar nih? Ada 4 layar ya? Ada 90 partisipan, Mas Yudis. Di Wih, manakah Mas banyak Yudis banget ya. monitor? Terima kasih nih yang sudah hadir ya. Saya doakan yang hadir tercerahkan untuk segera dapat ilmunya, dapat cara-cara detail untuk bisa bebas finansial, makmur finansial, dan Amin. pada akhirnya dapatkan kekayaan finansial. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Foto Oke, pertama, sambil gaya menunggu pertama. Mas Yudis, satu pertanyaan akan aku share. Jadi silakan cepat-cepat jawab ya. Silakan standby jari jemarinya. Jika dalam pepatah Inggris, time is money, maka menurut Rizky Mahendra, pepatah tersebut berbentuk apa kalimatnya? Silakan diketik ya. Yang pertama jawab ada Kak Ian. Money is time, centang ya. Oh, luar biasa. Bro Ian tidak pernah menyerah ya. Thank you Bro Ian, salut. Kak Ian mana sih wajahnya? Kita mau tahu dong wajahnya Kak Ian. Ini ya orangnya Kak ini betul Ian? ya? Betul ya?
Ya, saya. Oke, luar biasa. Yang yakin dengan jawabannya tadi, Bro Ian ya. Salut, Bro Ian. Congratulations, Kak Ian. Nanti japri nomor HP-nya ya, Kak, di kolom chat ya, Kak ya. Tadi sudah ada Kak Muljono Bro ya. Muljono, Kak ya. Ian nanti boleh japri nomornya. Oke, Kak Yudis, silakan untuk bisa memimpin sesi foto di malam hari ini. Oke, yang pertama gayanya mungkin Oke, gaya cuan. gaya cuan, gaya loving, kindness. Oh, gaya cuman ya. Oke, Oke. siap. Mas Yudis, kita dibagi berapa layar, Kak Yudis? Dibagi 4. Oh, Bagi dibagi 4. 4. Ya. Sip. Ya. Oke. Terus silakan standby. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. 3 kali Ini lagi untuk ya. layar pertama ya. Ya. Layar kedua. Layar Siap-siap kedua. kembali. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Oke, layar ketiga, layar berikutnya Mas Yudis. Ini banyak layar, ini gigi kering juga nih. Oke ya. Pengorbanannya di sini Kak Rizky ya. Gigi kering, gigi kering. 1, Kak 2, 3. Oke, siap. Oke. Satu kesempatan lagi ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, selesai. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Kak Rizky Mahendra, Bro Rizky Mahendra yang menjadi narasumber kita tentunya di malam hari ini. Doa Mungkin dari kami. sebelum ditutup mungkin Sophie, Silakan, Bro ya, Wahyu. ya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bro Rizky yang sudah menyediakan waktunya untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Terus yang kedua, saya ingin mensosialisasikan, kebetulan kami di Gerbang Wirausaha, kita membuat media sosial khusus wirausaha ya. Ini media sosial pertama di Indonesia untuk wirausaha. Jadi silahkan join, jadi register, alamatnya saya ketik ya, gerbangwirausaha.id ya. Jadi silahkan, nanti kita bisa tetap networking di situ karena kunci sukses wirausaha salah satunya bernetworking ya, membuat jejaring. Jadi kita bisa berbagi informasi tentang usaha kita. Kalau ada pertanyaan juga kita sesama wirausaha bisa saling membantu gitu ya. Jadi itu sudah saya ketik alamatnya. Jadi di gerbangwirausaha.id silahkan bikin akun di situ. Kalau selama ini ada Facebook, ada Instagram, ada LinkedIn. Nah, kita sekarang luncurkan gerbangwirausaha.id sebagai medsos untuk prawirausaha di Indonesia. Mungkin itu aja sih Sophie tambahan dari saya. Oke, terima kasih Bro Wahyu untuk closing statement-nya di malam hari ini. Teman-teman, diingatkan kembali, jangan lupa untuk bisa mengunjungi dan juga follow Instagram kami di gerbangwirausaha.id. Kak Ian, aku catat dulu ya nomor handphonenya ya. Untuk teman-teman, sekali lagi kami ucapkan terima kasih mewakili seluruh rekan-rekan dari tentunya yang bertugas di malam hari ini. Dan ini adalah keuntungan jika kita mengadakan kelas online. Bisa dari mana saja dan kapan saja. Ini 9-nya banyak banget toh Kak ya. Sebentar, saya takut salah ini ya. Oke, 11 nomor ya Kak di 0899 9955584. Kak Ian, terima kasih untuk seluruh partisipan yang mendapatkan merchandise buku Money Mindset. Kami ucapkan selamat, congratulations. Doakan kami gerbangwirausaha.id semakin bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia agar bisa menciptakan entrepreneur yang tentunya bisa menjadi kaki-kaki penopang perekonomian Indonesia agar semakin
kuat ya, menguatkan Indonesia seperti itu. Baik, sekali lagi kita berikan applause yang luar biasa untuk Bro Rizky Mahendra dan juga tentunya founder kita Wahyu Haryadi. Baik, terima kasih. Akhirnya di jam 20 ya, lewat 48 menit kita akan tutup pertemuan kita via Zoom meeting di malam hari ini. Dan doa kami untuk Kak Rizky Mahendra, semoga ilmunya semakin bermanfaat, Amin. diberikan rezeki yang berkah ya, dan juga tentunya menjadi amal jariah yang tentunya tidak akan putus, Amin. walaupun nanti hingga yaumil akhir seperti itu ya. Ini adalah Amin. Makasih, sesuatu Sis yang sangat Sofi. luar biasa dalam Thank hidup you, kita. Bro Oke, Wahyu. yang bertugas malam hari ini pamit. Teman-teman silakan leave. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk Bro Waalaikumsalam Rizky. warahmatullahi. See you. Jangan lupa follow Instagramnya ya.